Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya Orang Pesan di channel Ruang Tentor ini. Jadi ini merupakan video yang pertama tentang pembahasan materi bilangan ya untuk persiapan menghadapi TKA Matematika tahun ini. Nah, di sini sebagai pengantar kita akan menjelaskan materi dasar dari materi bilangan ini, di mana materi dasar ini yang akan digunakan dalam mengerjakan soal-soal. Dan tentunya kita akan membahas juga beberapa soal dengan berbagai tingkat kesulitan, mulai dari tingkat pengetahuan dan pemahaman, kemudian tingkat aplikasi atau penerapan, dan tentunya adalah soal-soal tentang penalaran. Jadi pastikan teman semua menonton video ini sampai selesai. Sebagai materi pengantar di sini teman-teman semua menyimak terlebih dahulu ya, menjelaskan ada 2 slide materi yang kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah pengertian dari bilangan real sendiri, yaitu bilangan real ini mencakup semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam garis bilangan ya. Nah, jenis-jenis bilangan real ini meliputi beberapa jenis bilangan yang mungkin teman-teman semua sudah sering ya mendapatkan bilangan tersebut dan mungkin menggunakan dalam berbagai operasi-operasi matematika. Yang pertama adalah ada namanya bilangan asli. Bilangan asli ini contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Atau biasanya bilangan asli ini yang digunakan dalam berhitung. Misalkan menandakan banyaknya buku, seperti itu, banyaknya pensil, banyaknya pulpen, ya. Tetapi tidak termasuk 0. Nah, kemudian ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan asli kemudian ditambah dengan 0. Yang ketiga adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan cacah beserta nolnya ya. Dan tentunya ditambah dengan negatifnya. Jadi kalau 1 negatifnya min 1, 2 min 2, 3 min 3, dan seterusnya ya. Semakin ke kanan semakin besar nilainya, ini semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Yang keempat mungkin ini yang pertama mungkin kalian semua baru dengar ya, yaitu ada namanya bilangan rasional. Ya, bilangan rasional kalau kita lihat definisinya, ini terkesan sedikit matematis ya, yaitu bilangan yang dapat ditulis sebagai A per B, A dan B ini elemen dari bilangan bulat. Ya, kalau misalkan kita mau lihat contohnya, contoh dari bilangan rasional itu misalkan 1/2, min 3, 0,75. Jadi bisa dikatakan bilangan rasional itu ya bilangan bulat, ada juga pecahan biasa ataupun pecahan desimal. Pecahan desimal tetapi pecahan desimalnya itu berhenti ya, misalkan 0,75, 0,27, 1,3, 1,4, dan seterusnya gitu ya. Nah, ada desimal yang tidak berhenti. Ya, itulah yang masuk kategori bilangan irasional. Ya, misalkan akar 2, pi, ini adalah bilangan natural ya. Nah, kenapa dikatakan akar 2 ini termasuk bilangan irasional? Karena kalau kita cari ya nilainya ya, misalkan kita ya lihat nilainya di kalkulator. Maka akar 2 ini nilainya sekitar koma ya desimal, tetapi desimalnya itu tidak berulang. Ya, seperti ini. Ini 1,414 dan seterusnya. Ini berhenti, tetapi ini karena disesuaikan dengan layar perangkat yang digunakan. Dan itu pun dengan Levi seperti ini. 1,14 dan seterusnya. Ini panjang ya. Kalau misalkan kita mempunyai 10 layar kalkulator, kita hubungkan, maka itu belum berhenti nilainya. Seperti itu ya. Nah, tapi ada sebenarnya desimal yang berulang dan tidak berhenti, tetapi itu masuk kategori bilangan rasional. Misalkan 0,21, 21, 21, dan seterusnya. Ya, meskipun ini tidak berujung ya, tapi karena dia berulang, maka bisa dikategorikan sebagai bilangan rasional. Jadi kesimpulannya perbedaannya irasional dan rasional itu, kalau irasional adalah desimalnya itu acak random ya, dan tidak berujung. Seperti itu. Nah, bilangan real ini merupakan gabungan dari rasional dan irasional. Ya. Yang kedua, materi terakhir adalah sebelum kita bahas soal, ada beberapa operasi pada bilangan real, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sifat-sifatnya seperti ini. Jadi ada namanya komutatif. Ya, ini sifat ya, sifat komutatif ini ya salah ketik, harusnya sifat komutatif atau pertukaran. Misalkan A tambah B itu sama saja dengan B tambah A. Atau A kali B sama saja dengan B dikali A. Ya, sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Tidak berlaku di pembagian ataupun di pengurangan. 3 tambah 4, 7 sama saja dengan 4 tambah 3, 7. Sama juga kalau misalkan 2 kali 3, ya itu sama nilainya dengan 3 kali 2.
Tetapi kalau pengurangan dan pembagian tidak sama ya, tidak berlaku komutatif. Misalkan 5 kurang 2 itu tidak sama dengan 2 dikurang 5. Begitupun pembagian. 6 bagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 6. Kemudian asosiatif atau pengelompokan. Seperti ini bentuk umumnya, yaitu A tambah B tambah C. Itu bisa dikelompokkan A tambah B terlebih dahulu, kemudian nanti hasilnya ditambah C. Atau bisa juga B tambah C dikelompokkan, hasilnya nanti A tambah B. Begitupun di perkalian ya, berlaku sifat asosiatif di perkalian. A kali B kali C bisa dikerja dulu A kali B, kemudian hasilnya dikali C, atau bisa B dikali C, dicari dulu nilainya, kemudian kita kalikan dengan A. Contohnya begini, misalkan kalau ada soal 2 tambah 3 tambah 4, bisa kita kerja duluan 2 tambah 3, kemudian hasilnya ditambah 4. Atau bisa 3 tambah 4 terlebih dahulu yang dikerja, kemudian nanti hasilnya ditambah 2, gitu ya. Kemudian ada sifat distributif. Sifat distributif ini hanya berlaku pada distributif perkalian seperti ini. Yaitu A dikali B tambah C sama saja dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Jadi kalau misalkan ini 2 kali 3 tambah 4 itu sama saja kalau 2 kali 3 kemudian hasilnya ditambah dengan 2 dikali 4. Oke, saya kira jelas ya. Ini sedikit materi pengantar untuk dari bilangan. Nanti kita akan bahas beberapa soal. Yang pertama kita mulai dari soal nomor 1. Ini tentang level kognitifnya adalah pengetahuan dan pemahaman. Kalau pengetahuan dan pemahaman ini soalnya masih cukup mudah ya. Coba dilihat dulu. Nanti di soal berikutnya saya akan menjalankan waktu 10 detik untuk teman-teman semua mencoba memahami dulu. Kemudian kita jelaskan ya. Nah, yang pertama di sini dari daftar bilangan berikut ada akar 2, ada minus 5, 3/4, 0,25, ada pi ya. Min 7, 0, ada 9 dengan minus akar 49. Manakah yang termasuk bilangan rasional? Kalau misalkan kalian sudah paham dari penjelasan yang tadi, maka bisa langsung ditebak jawabannya ya. Yang pastinya akar 2 ini bukan bilangan irasional ya. Rasional ini irasional. Kemudian ini juga irasional, pi, dan seterusnya. Saya kira itu saja ya. Berarti ini sudah salah. Ini salah. Kemudian ini tidak ada. Ada kemungkinannya benar. Ini ada akar 2 dengan pi, salah. Ini ada pi, salah. Dengan ini ada akar 2, salah. Berarti jawaban tepatnya adalah bravo. Nah, coba soal berikutnya ya. Saya beri waktu 10 detik untuk coba dipahami dulu ya. Nah, di sini soalnya manakah pernyataan berikut yang menunjukkan sifat distributif? Ya, tadi masih ingat sifat distributif itu misalkan A dikali B tambah C berarti sama saja dengan A dikali B ditambah dengan A dikali C. Nah, 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2 ini komutatif. 4 kali 5 kali 2 ini sifat asosiatif atau pengelompokan. Kemudian ini 3 kali 4 tambah 5, nah ini yang sifat distributif ya jawabannya ini. Ini sifat distributif menyerupai ya, mirip-mirip tetapi tidak ada distributif dalam pembagian. Ini salah. Ini pengelompokan ya asosiatif tapi tidak berlaku di pengurangan gitu ya. Oke, sehingga ini salah. Kenapa tidak berlaku? Karena ini kalau minus ketemu minus jadinya plus. Ya, itu tidak sama dengan 3 kurang 3, 7 kurang 3 kurang 1. Oke, next nomor 3, silakan. Ya, nomor 3 ini levelnya masih tentang pengetahuan dan pemahaman ya. Ini tentang gabungan dari beberapa operasi, ada tambah, kali, kurang, bagi. Kalau misalkan di dalam operasi bilangan itu ada tanda kurung, maka kita kerja terlebih dahulu yang di dalam kurung ya. 3 tambah 4, 7, kemudian dikali 2, dikurang 6, dibagi dengan 2 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau misalkan ada operasi seperti ini, maka kita kerja terlebih dahulu kali dengan bagi. Jadi 7 dikali 2, 14, dikurang 6 bagi 2 adalah 3. Jadinya 14 dikurang 3 sama dengan 11 alfa ya. Oke, nomor 4 silakan. Ya, nomor 4 ini kita kerja dalam kurung dulu ya. 2 kali 3, 2 pangkat 3, 8, dikali 5 pangkat 2 ini 25, kemudian dibagi 10.
Kalau misalkan kali dengan bagi itu bersamaan, boleh dikerja kali kemudian dibagi atau boleh bagi kemudian dikali. Itu sama saja nilainya. 8 kali 25 ini 200 ya, dibagi dengan 10 berarti dapatnya 20 alfa. Oke, next nomor 5, Mbak. Ya, kita kerja dulu di dalam kurung ya. Ini 3/4 dikurang 1/2, kita samakan penyebutnya. Penyebut 4. Ya, di sini penyebut 4 di sini berarti sudah tetap ini. Nah, di sini 4 ya. 4 bagi 2, 2 dikali 1 adalah 2. Berarti 3/4 dikurang 2/4 jadinya ini 1/4. Nah, ini yang dikali 2/3. Berarti 2 dengan 4 ini bisa kita coret ya. Di sini 2 berarti dapatnya 1 kali 1, 1. 2 kali 3 dapatnya 6. Jawabannya alfa. Oke, nomor 6 lagi. Nah, nomor 6 ini kita sudah masuk tentang soal aplikasi dan penalaran. Nah, ini merupakan soal tentang pilihan ganda kompleks ya. Pilih semua jawaban yang Anda anggap benar, bisa 1, 2, atau lebih dari 2. Atau mungkin kalau semuanya benar, ya silakan saja. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan irasional? Akar 3 irasional ya. Oke, ini termasuk. Akar 49 ini 7. Berarti ini bukan. Ya. Seberakar 2 ini bilangan irasional. Pi juga irasional. 20/7 ini bukan ya. Ini bilangan rasional karena bisa berbentuk pecahan. Jadi yang tepat adalah ini dengan yang di sini. Oke, next nomor 7. Ya, soalnya masih tentang aplikasi dan penalaran soal pilihan ganda kompleks. Jika X sama dengan 3, Y sama dengan minus 4, dan Z sama dengan 2, maka ekspresi berikut yang bernilai positif adalah yang mana? Berarti kita harus cari satu-satu. XY berarti X dikali Y, 3 dikali minus 4 sama dengan min 12. Ini bukan. Y dikali Z, minus 4 dikali 2, ini sama dengan min 8, bukan lagi. X dikurang Z, 3 dikurang 2, 1, oke. Z dikurang Y, 2 dikurang minus 4, berarti minus ketemu minus plus, 2 tambah 4, 6, termasuk ya. Ini X tambah Y tambah Z, 3 tambah minus 4 ditambah dengan 2. 3 tambah min 4 ini min 1 tambah 2 sama dengan 1. Berarti yang termasuk bilangan positif adalah 3, 4, 5. Oke, nomor 8 ya, coba. Ya, nomor 8 ini, manakah dari pernyataan berikut ini yang selalu benar untuk bilangan real ABC? Ya, tentunya bisa kita melihat kembali beberapa sifat dari operasi bilangan yang tadi. Misalkan, A tambah B tambah B tambah C. A tambah B sama dengan B tambah A. Ini merupakan sifat komutatif yang selalu bernilai benar untuk setiap bilangan real. Kemudian A dikali B tambah C ini merupakan sifat distributif. Ya, berarti ini selalu benar juga. A tambah 0 sama dengan A. Jadi berapapun nilainya bilangan real di sini, berapapun nilai A di sini, kalau kita tambahkan dengan 0, maka akan kembali ke A. Min 3 tambah 0, min 3. Ya, 4 tambah 0, 4. 7 tambah 0, 7. Akar 2 tambah 0 juga akar 2. Berarti selalu tetap ya. A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 2B tambah B kuadrat. Ini adalah bentuk yang sama dengan yang di sini. Ya, selain itu ada bentuk lainnya juga A kurang B kuadrat ini. Ya, yaitu A tambah B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2AB tambah B kuadrat. Ini juga selalu benar ya. Kecuali A per 0 sama dengan 0 ini salah. Kenapa? Karena dalam pembagian, ya penyebut ini tidak boleh 0. Karena nanti menghasilkan bilangan yang tidak terdefinisi. Jadi ini salah. Oke, soal terakhir ini saya jadikan sebagai oleh-oleh ya. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas. Jadi silakan diskusikan dengan rekan-rekannya, dan kalau berkenan boleh dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini.
Baik, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal seperti ini di pembahasan selanjutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.